Pagi Bernis, pagi Kayla. Betul ya Kayla ya, Print Plus ya. Pagi Noel, pagi Michiko. Yuk, satu orang pimpin dua dulu ya sebelum sambil kita nunggu teman-temannya maksudnya, sorry. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Siapa yang bersedia buat pimpin doa? Adakah? Minta tolong Bernis deh, Ber. Boleh pimpin doa nggak Bernis? Oke, Kak. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Bernis. Kemarin terakhir kita sudah belajar tentang perbandingan, betul? Iya, nggak apa-apa. Kayla. Ya, dan kita sudah sampai ke perbandingan senilai, betul? Perbandingan senilai itu dia punya nilai yang sama. Kalau dia eh, jumlahnya nambah, maka angka yang lainnya juga ikut nambah, betul ya? Betul ya? Nah, sekarang kita belajar perbandingan berbalik nilai. Hari ini kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, nah, keluarin ya. Jangan lupa siapin catatannya. Kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Kalau kemarin senilai itu jumlahnya nambah, semua juga nambah ya. Nah, Iya. coba baca ilustrasi ini. Siapa yang mau bacain? Silakan. Siapa mau bacakan? Silakan. Joel, boleh bacain Joel? Boleh, Kak Bandar? Silakan Joel. Perbandingan berbalik nilai. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika seorang ibu ingin membagikan 100 permen kepada anak-anaknya, semakin banyak jumlah anak ibu tersebut, maka akan semakin sedikit jumlah permen yang diterima oleh setiap anaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran di mana jika salah satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Oke, sampai sini paham nggak dengan yang dibaca? Paham. 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 Oke, misalkan gini, Kak Bandar kasih ilustrasi gini. Si ibu punya 100 permen. Oke. Nah, tadinya yang datang pulang ke rumah anaknya cuma satu. Maka ibu cuma bagi ke satu anak. 100 permen untuk satu anak, betul? Iya. Lalu akan berubah ketika yang pulang jadi dua anak. Kalau dua anak masing-masing dapat berapa permen? 50. 50. Kan 100 permennya. Dibagi 2. Iya. Harus rata kan? Harus adil kan? Tiap anak kan harus adil, betul? Terus, kalau misalkan yang pulang ada 5 anak, masing-masing anak dapat berapa? 20. Kalau yang pulang sekitar 25 anak, 4 masing-masing. 4, Jeremy, betul. Jadi harus adil dong, nggak boleh ini ya, nggak boleh nggak adil, harus sama. Nangkep ya? Sampai sini aman nggak? Aman. Kalau kemarin yang berbalik nilai kan makin besar yang dibeli, harganya makin nambah, bener nggak? Ada kenaikan yang sama kan? Konsisten kan? Kalau ini makin banyak jumlahnya, yang lain makin kurang nilainya. Nangkep? Nangkap. Bisa?
Bisa. Silakan dicatat dulu kalau udah. Silakan dicatat dulu kalau sudah. Kasih jempolnya, kita mau lihat contoh soal pertama. Oke. Kalau sudah kasih jempolnya ya. Harus dicatat ya adik-adik ya supaya ngerti pemahaman berbalik nilai dengan senilai. Sudah? Sudah, yuk kalau sudah kita lanjut ya. Kabarnya kasih satu contoh soal. Coba kerjakan dulu, baca dulu pelan-pelan, lalu coba jawab ya. Yang sudah dapat jawabannya boleh ketik di chat ya. Dua 25 hari. Wow, Jeremy dapatnya 25 hari. Oke. Sip. Nanti kita bahas. Yang lain? Michiko 18 hari. Oke. Yang lain?
Sudah? Yuk, kita tes yuk. Kan tadinya 30 ekor kambing. Ya, ntar Kak Bandar ganti warna dulu. Kan 30 ekor kambing, 15 hari kan? 15 hari. Nah, ketika dijual 5 ekor kambing, berarti kan sisa tinggal 25 ekor kambing, betul nggak? Nah, pertanyaannya kan ini berapa hari gitu kan? Nangkep nggak? Berarti satu ekornya tuh makannya 3 dong. Oh, Jadi nggak bagi nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. 30 ekor kambing dibagi 15. Gimana? 30 ekor kambing, 15 hari. 25 ekor kambing berapa gitu kan? Oke, udah? Siap? Yuk, Kak Bandar ajarin pelan-pelan ya. Yuk, berarti 30 ekor kambing kali 15 hari ya, berarti 30 kali 15 sama dengan 25 dikali misalkan harinya H gitu ya. Oke? Sampai sini nangkep nggak? Kan kalau 30 ekor kambing cukup 15 hari, 25 ekor cukup berapa hari kan gitu. angkat. Bisa diterima nggak? Yang lain. Ya, Bisa. 30 kali 15 berapa? 450. 450 sama dengan 50. 25 kali H, berarti 25 H, betul? Betul. Berarti untuk nyari H-nya berapa? Gimana caranya? 450 dibagi 25. Berapa tuh? Jeremia. 18. 18. Jadi ketika kambingnya dijual 5, makanan tersebut cukup untuk 18 hari. Gitu. Nangkep? Bisa? Bisa. Nah, nggak bingung lagi kan? Enggak. Nggak. Udah. Ada pertanyaan? Ada yang mau coba bertanya silahkan, Kak Bandar kasih waktu buat bertanya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bertanya ya. Bernis gimana Ber? Silakan. Masih agak bingung kok. Oke, Bernis boleh baca dulu soalnya, biar nggak bingung. Coba baca dulu soalnya yuk. Coba Bernis baca dulu. Boleh open mic aja, nggak apa-apa bacanya. Biar nanti pelan-pelan kalimatnya Kak Bandar jelas. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika Tahan, Oke. 30 ekor untuk 15 hari, betul? Nangkep nggak? Iya. Misalkan Bernis di rumah punya 30 kelinci. Oke? Nah, Bernis sudah siapin makanannya buat 15 hari nih. Oke? Udah paham belum sampai situ? 30 kelinci, makanannya cukup 15 hari. Ya. Lalu tiba-tiba ada yang beli kelincinya Bernis, 5. Tinggal berapa kelincinya? Tinggal 25. Oke, tinggal 25 ya. Nah, tadi stok makanannya harusnya buat 30, cukup 15 hari. Tapi sekarang udah berkurang, tinggal 25 kelinci. Nah, stok makanan yang Bernis beli tadi, itu bisa berapa hari jadinya, kan gitu ceritanya. Betul nggak? Betul. Nah, jadi cara pengoperasiannya adalah item pertama dikalikan dulu, 30 ekor kelinci tadi kali 15 hari, oke, harus sama dengan kalau jumlahnya berkurang, tapi harinya nambah gitu. Kan kayak tadi, berbalik nilai itu kan ada yang berkurang, tapi yang lain nambah. Anggap nggak? Iya.
Oke. Sampai sini udah jelas? Udah. Udah. Aman ya? Jadi nggak sulit lagi mengartikannya. Jadi kalau misalkan di soalnya kalian nggak pernah merasa punya kambing, ya susah ininya. Apanya? Menganalogikannya. Jadi cari aja binatang yang kalian punya di rumah, misalkan kelinci, gitu ya. Nangkap sampai di sini? Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada suara. Gimana, Jer? Masih ada soal Dia yang bilang dikerjakan. Aman? Aman. Aman ya? Nggak ada kesulitan lagi ya? Sudah bisa paham? Oke, kalau sudah, Kak Bandar mau kasih soal 3. Coba kalian cek ini, apakah ini berbalik nilai atau berbanding senilai, terserah. Tapi cek baca soalnya dengan, iya, catat dulu Kai. Kak Bandar udah siapin 3 soal, nanti cek dulu apakah ini senilai atau berbalik nilai, nanti kalian langsung jawab pakai konsep masing-masing, betul? Nangkep ya? Langsung jawab. Jawabnya cari dulu jawabannya gitu, Jer. Tulis dulu di buku kan. Oke, coret-coret dulu. pakai ini. Maksudnya gini, kita ngecatnya harus ada rumusnya atau enggak? Gitu Oh, maksudnya. lihat soalnya dulu dong, baru tahu itu senilai atau berbalik nilai. Betul nggak? Supaya Enggak, tahu. maksudnya gini Pak, tulis nggak nanti. Kan kita kan udah tahu nih jawabannya. Nanti Hmm, tulis cara jawabannya atau enggak usah? oh, Atau nggak langsung usah. jawaban. Di chat aja jawaban. Oke. Oke, ya, jelas ya. Tapi jangan pakai AI nyarinya ya. Kalau pakai AI kan yang bekerja kan AI-nya, bukan kalian sendiri yang kerjain, betul nggak? Oke? Dah. Wes, masih mencatat? Kayla masih nyatet atau yang lain masih nyatet nggak? Mencatat. Masih. Dikit lagi. Sudah? Sudah. Enggak, yang lain yang masih mencatat. Kai, sudah Kai? Yang lain? Aku udah, Kak. Udah. Kayla udah? Oh, udah. Yuk, sekarang lihat 3 soal ini, kalian analisa sendiri. Nanti jawabannya boleh ketik di chat ya. Nah, lihat soal 1 sampai 3 ya. Oke, Kak Bandar kasih waktu mungkin 1 soal 5 menit, berarti nanti di 11.55 lah ya. Atau 11.50 mungkin cukup 10 menit 3 soal ya. Oke, baca soalnya teliti ya. Jangan sampai kebalik ya. Ini kita jawabnya A, B, C, D-nya atau kita harus ngomong tentang perbandingan berbalik nilai atau perbandingan sesuai nilai? ABCD-nya aja dulu, ketik di chat. Nanti kita Kak Bandar akan tanya ini senilai atau berbalik nilai gitu ya, kalau kalian udah selesai. Oke? Ya. Sampai 11.50 ya, 3 soal ya.
Kak, menanya kalau nomor 1 itu 4,5 dibanding 200 ya itu. Ingat skala Kalau itu kan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Oke? Berarti kalau di kalau petanya nol- 4,5, kalau 200-nya nolnya dihilangin terus 4,5-nya jadi 45 kali 20 boleh nggak? boleh-boleh aja. Oke. Oke, Yasmin. Coba kerjakan nomor 1 sampai 3 ya, sampai 11.50 ya.
Oke, udah dapat? Dapat, Pak. Nomor 1 berapa? 126 meter persegi. Oke, kita cari dulu panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya berarti 7 kali 200 ini kan sama aja 2 meter kan? Iya. Tinggal 7 tulis aja kali 7 kali 2 2 berarti 14 meter. meter. Lalu lebarnya 4,5 kali 2 meter berarti 9 meter. Nah, tinggal kalikan aja 14 kali 9 berarti 6 meter persegi ya. 9 kali 1 3 tambah 9 kali 1 9 tambah 3 berarti 126. Jawabannya yang C. Oke. Ada yang sama jawabannya selain Jason? Yang nomor 2 saya dapatnya 99 hari, Pak. 99 hari. Iya. Yang lain gimana? Apakah dapat yang Sama, sama? Kak. Sama, oke. Yuk kita cek ya. Yuk. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Berarti langsung kita buat ya, kayak tadi ya. Berarti 132 kali 72 sama dengan, nanti kita lihat berikutnya. Sebelum pekerjaan dimulai, jadi sebelum pekerjaan dimulai ada penambahan pekerja jadi 24 orang. Jadi berapa pekerja berarti? 96. Berarti H kali 96, betul? Betul. Oke. Nah, 132 kali 72 berapa? 9.504. 9.504. 9.504 sama dengan H kali 96. Berarti hanya 9.504 dibagi 96 berapa tuh? 99 hari. Woi, 99 hari ya? Oke, berarti jawabannya yang A. Oke, dicatat dulu nomor 2. Bagi yang ini berarti perbandingan berbalik nilai ya ini ya? Iya. Yang ini perbandingan berbalik nilai ya. Oke, udah bisa mengerti, membedakan, menganalisa mana yang senilai, mana yang enggak? Kalau yang nomor 1 kan senilai ya? Ya kan? Karena sama nilainya kan? Pak, nomor 2 saya caranya ini sih, Pak. Saya kalikan dulu semua jawabannya sama hasilnya yang yang 96 saya kalikan sama jawabannya yang itu ABCD-nya. Oh, jadi nyarinya Jadinya lihat jawaban. Iya. Hati-hati. Itu Kalau kayak cara- gitu prosesnya lama nanti jadinya. Harus ngetes satu-satu kan? Iya. Ini bersyukur jawabannya langsung ada di poin A. Coba kalau jawabannya di poin D, kan butuh 4 kali pengecekan, betul nggak? Betul. Iya. Jadi langsung pakai caranya aja, jangan cari jawabannya dulu. Ya, Jess. Kalau jawabannya di D, berarti Jason harus cari dulu A, B, C gagal nih. Baru nyari ke D gitu kan. Iya. Oke ya, aman ya. Aman. Sudah dicatat nomor 2, yang lain? Kak Bandar kasih waktu, baru nanti kita lihat nomor 3. Nomor 3 saya dapat jawabannya, Pak, ini. 8. Soalnya ini perbandingannya kan 2 nih. Sedangkan 48 kan sama aja kayak 20 tambah 28 kan. 20 dari 5 kali 4. 7-nya dari 7 kali 4. 28-nya dari 7 kali 4. Nah, itu kan selisihnya kan 2 nih. Tinggal kita kalikan aja 2 kali 4. Oke. Jason pakai cara gitu ya, nggak apa-apa. Kalau selama Jason paham, nggak apa-apa. Aman. Tapi nanti Kak Bandar coba ini ya, pakai cara yang biasa dulu ya.
Biar teman-temannya Oke, Pak. juga coba ngerti, paham dulu seperti apa konsepnya, oke? Oke, yuk lihat nomor 3 yuk. Nomor 3 itu kan Ahmad dan Fajar punya jumlah kelereng, kalau dijumlahin hasilnya 48 kelereng. Oke. Lalu perbandingan kelereng Akmal dan Fajar. Nanti Kak Bandar tulis ya. Ini, yang lainnya Kak Bandar hapus dulu. Akmal dan Fajar. Akmalnya pakai A, Fajarnya pakai F. Akmal banding Fajar berarti 5:7. Oke? Karena dibandingkan dan ada kata-kata jumlah, maka perbandingannya wajib kalian jumlah. Kak Bandar ulangin, karena ada kata-kata jumlah di situ, di soalnya, maka perbandingannya harus kalian jumlah dulu. Jumlah 5 dan 7 berapa? 12. 12. 12. Oke. Nah, untuk tahu kelereng Akmal berapa, maka Akmal sama dengan, Akmal kan 5. 5/12. Dikali jumlah kelerengnya 48. Lalu untuk tahu Fajar gimana, Kak? Fajar kan punya perbandingan 7. 7/12 kali 48. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, cari dulu Akmal berapa, Fajar berapa kelereng. Akmal 20 kelereng 20. dan Fajar 28. Oke, Akmal 20 dan Fajar 28. Nah, sekarang ditanyakan selisih. Selisih kelereng mereka berarti 28 dikurang 20. Berapa tuh? 8. 8. Oke. Jadi clue yang ada di soal itu membantu buat kita menyelesaikan soal tersebut ya. Ada kata-kata jumlah pertamanya, berarti perbandingan jumlahin. Kak, kalau ada kata-kata selisih gimana? Ya dikurangin perbandingannya. Gitu ya. Oke. Nanti kita akan ketemu soal-soal yang ada kata selisihnya, ada jumlahnya. Hati-hati. Kalau kayak gitu jangan lupa perbandingannya dijumlahin atau dikurangkan. Gitu ya. Sampai sejauh ini aman? Aman. Pak. Aman, nggak terlalu sulit ya? Nanti hari Kamis Tidak. kita banyak latihan soal tentang perbandingan. Dan kalau kalian sudah oke, maka sebenarnya materi kita udah beres. Ini materi terakhir perbandingan ya. Tapi kita bakal terus latihan soal yang banyak untuk perbandingan sampai kalian benar-benar paham. Nanti kita lihat tipe-tipe soal yang beda-beda tentang perbandingan ya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak Belum ada. ada, Pak. Nggak ada. Sudah cukup jelas tentang senilai dan tidak senilai? Sudah cukup jelas. Sudah, oke. Jelas. Kalau sudah dicatat? Sudah. Sudah. Kalau belum mencatat, nanti boleh dengerin rekamannya ya. Kak Ya. Bandar absen dulu sekarang ya. Thank you buat yang sudah open cam dari awal sampai akhir. Kalian luar biasa. Kak Bandar appreciate ya. Jangan lupa nanti jam 1 ada acara juga untuk paket BC. Betul ada di grup? Betul ya? Nanti Iya, kalian Kak. Tahu, ada Kak. HTT ya. Oke. Kalau bisa datang onsite datangnya ya. Yuk, kita absen yuk. 3. Ini aja yang mau open cam nih? Nggak ada lagi yang lain? Ada? Oke, yuk. Kak Bandar tunggu. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Iya, oke. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Thank you, Kak. Yuk. Ya, Thank you, oke, Kak. sama-sama.